Anda kembali di Indonesia Business Forum, pemirsa. Kita akan lanjutkan dialog kita yang sangat menarik ini. Angin segar karena anginnya semakin segar begitu ya Pak Menteri dan juga narasumber kita pada malam hari ini. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk membangun suasana kita di malam hari ini. Dan juga kalau tadi kita sudah dengarkan dari Pak Menteri terkait dengan kategori yang sudah disampaikan, bagaimana kemudian penyerap aspirasi akan menanggapi terkait dengan kategori dan juga yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Bang Salih boleh, Ketua Komisi 7 dia Bang ya. Saya ralat sedikit tadi sempat ada kesalahan. Silakan Bang. Ya, pertama saya ucapin selamat kepada Pak Maman Abdurrahman, Menteri kita ini. Karena apa saya katakan begitu? Karena dia langsung diberi program bagus. Program populer, ya enggak? Yang tadi semua orang mendukung tuh. Ya enggak? Kita yang hadir di sini sepakat bahwa ini program yang bagus. Itu ucapan selamat pertama dulu. Karena memang ya, saya kira dengan keluarnya PP 47 2024 ini itu otomatis tadi masalah yang tadi yang 1 juta katanya seperti itu tadi bisa selesai. Itu satu. Tetapi di balik itu sebetulnya ada beberapa problem yang saya sudah sampaikan juga di media yang mungkin juga bisa dijawab nanti ya. Bahwa ada penghapusan utang ini yang katakanlah bagi mereka yang tadi tidak sanggup membayar. Saya tidak masuk pada moral hazardnya, tapi bagi mereka yang katakan tidak sanggup bayar lagi. Nah, ini kan sebetulnya adalah bagi UMKM yang menurut saya sudah agak sulit untuk tumbuh dan berkembang lagi. Lalu di dalam catatan itu saya baca itu, di dalam berita itu disebut, mengapa sih ini harus dihapuskan gitu. Tadi Pak Menteri juga nyebut, kalau ini dihapus mereka dicabut dari daftar hitam, kurang lebih begitu, sehingga mereka bisa pinjam uang lagi, bisa bisnis lagi, bisa berkembang lagi, kan itu. Nah pertanyaan saya adalah, ini kan sebetulnya mereka ini sudah kreditnya macet nih, ya kan karena macet lah maka kita mencoba menghapuskan. Bagaimana dengan pengusaha UMKM yang bagus? Di Indonesia ini pengusaha UMKM yang bagus tuh banyak. Ada yang berhasil tuh anak-anak muda kita tuh, dia berkembang, punya tenaga kerja sekian orang, bisa mempekerjakan orang sekian dan menghabiskan katakanlah gaji sekian orang untuk masyarakat di sekitarnya. Ini kan dibantu. Ya. Ini bagaimana cara membantunya? Apakah ada 14 triliun untuk mereka? Oke. Jadi kalau kita mau membangun keadilan di dalam perspektif menurut saya ekonomi Pancasila yang berkeadilan sosial, mestinya kalau di sini dihapus berapa tadi 14 triliun, kemudian kita harus siapkan 14 triliun bagi mereka yang sedang berkembang. Supaya apa? Supaya ini makin berkembang. Kalau ini makin berkembang, ini kan udah berhasil nih, terbukti berhasil. Sehingga dia bisa nambah lapangan pekerjaan untuk orang-orang sekitarnya. Semakin menekan kemiskinan begitu ya? Dan itu akan rotasi keuangan kita itu akan makin bagus sehingga daya beli masyarakat baik. Nanti kalau daya beli masyarakatnya baik ya tentu ekonomi kita akan baik. Ini yang pertama nih sebetulnya ini yang penting. Kemudian yang kedua yang ingin saya soal itu adalah ini kan nanti akan dihapuskan nih utang-utang ini segala macam. Kan ada tahapannya. Kalau nggak salah katanya minggu depan 3.000 ya Pak Menteri ya akan di launching ya 3.000. Nah dari 67.000 yang katanya sudah ditargetkan tuh dari total 1 juta, 3.000 minggu depan akan dihapus. Nah pertanyaan saya, ini yang 3.000 ini kenapa dia duluan? Kenapa enggak dari 67.000 yang lainnya gitu? Kenapa misalnya ini yang duluan? Nanti mohon dijawab juga. Kan semuanya pingin duluan nih. Iya enggak? Wah saya duluan lah, kenapa enggak saya gitu? Kenapa ini? Oke. Jadi penentuan siapa nomor urut pertama sampai 3.000 saja itu harus adil. Begitu loh. Jadi ini penting sekali untuk kita catatkan. Okay. Kemudian yang berikutnya, yang soal pendataan. Indonesia ini datanya tuh Mbak, itu dari dulu selalu bermasalah. Saya kelihatannya kita ini di Indonesia tuh data bermasalah dipelihara. Contoh PKH, ada orang yang berhak menerima PKH nggak dapat PKH. Ada yang mestinya sangat membutuhkan gitu, malah justru nggak dapat. BPJS juga begitu, BPJS kesehatan gratis. Ada yang semestinya harus dapat tapi nggak dapat. Tapi anggota DPR dapat, misalnya gitu. Kemudian kalau kita tanya berapa jumlah warga negara Indonesia di Malaysia, nanti
negara akan nyebut kurang lebih 2 juta orang. Masa warga negara pakai bahasa kurang lebih? Nggak boleh. Negara itu kalau misalnya menghitung warga negara itu harus eksak gitu loh, karena tugas negara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, termasuk soal UMKM tadi kan dalam rangka melindungi kita nih. Ya kan, terus berapa yang legal? Nanti disebut 800.000, yang nggak legal kurang lebih 1,2 juta. Ini kan semua hal-hal yang berkenaan data. Nah, jangan sampai pendataan yang ada di sana itu malah justru tidak valid, tidak benar, sesuai tidak begitu sesuai ya. dengan apa yang semestinya. Walaupun sebetulnya, ini tadi saya tanya-tanya nih sama Ibu Afiliani yang ahlinya nih, walaupun sebetulnya nanti dari PP 47 itu sebetulnya kan dihapus sendiri oleh banknya, ya kan? Dan itu sebetulnya tidak ada sangkut pautnya kerugian negara sama sekali, karena memang nanti banknya akan tanggung. Tapi justru jangan sampai itu menjadi apa namanya itu ya, disalahgunakan begitu ya Pak ya. Nah, ada satu lagi nih. Saya lihat saya udah mau dipotong nih sama. Jadi saya bilang ini banyak. Satu lagi. Saya tuh berkeinginan mereka yang tadi dihapus utangnya itu dia tidak berhenti sampai penghapusan utang. Kalau memang bisa ini harus tumbuh dan bangkit ya. Harus ada jaminannya. Negara bisa enggak kalau sudah dihapus utangnya dia bisa tumbuh. Bisa berusaha lagi. Soalnya kan dia sudah membuktikan nih kalau dia nggak bisa. Nah sekarang kalau dia nggak bisa tumbuh lagi, lalu kenapa kita tidak misalnya memikirkan sesuatu yang lebih spektakuler ya untuk bagaimana menangani UMKM kita. Karena memang secara nyata dan terbukti UMKM ini adalah modal dasar kita mengembangkan ekonomi kerakyatan. Tanpa ada UMKM ini ekonomi kerakyatan kita agak ketinggalan. Baik Bang Saleh, luar biasa sekali ini. Memang kalau penyerap aspirasi agak berbeda begitu ya. Tapi kita coba tanyakan kepada Ibu Afiliani, pengamat ekonomi kita pada malam hari ini. Bu Afiliani, 2,4 triliun di fase pertama ini cukup banyak begitu ya. Bagaimana kemudian perbankan mengantisipasi hal ini? Apa kemudian menjadi kerugian kepada perbankan atau seperti apa? Tidak ya, sebenarnya perbankan itu selalu melihat kredit yang kualitasnya turun, itu selalu ada pencadangan namanya. Jadi pencadangan itu adalah digunakan ketika ada yang dihapus bukukan. Nah di bank-bank swasta itu sesuatu yang sudah biasa dilakukan, tetapi bukan berarti terus begitu Pak, yang tadi Pak bilang katakan langsung dipotong begitu aja. Mereka itu ada kriterianya, mereka masuk call 3 dulu, call 4, nanti call 5 baru macet. Nah kalau macet biasanya kalau bank swasta itu ada yang namanya jaminan. Nah jaminan itu biasanya ditarik atau dijual kemudian untuk bayar utang gitu. Jadi nggak sembarangan juga menghapus bukukan. Nah di swasta Pak. Cuman kalau di bank BUMN itu memang tidak boleh menghapus tagihkan atau menghapus bukukan karena itu akan membukukan kerugian gitu. Nah itu dianggap kerugian negara. Makanya PP ini menjadi penting untuk payung hukum supaya mereka boleh menghapuskan kredit tersebut sehingga nanti UKM yang mereka dihapuskan disliknya itu sudah jadi bersih lagi, jadi tidak lagi daftar hitam, mereka boleh pinjam lagi ya, walaupun belum tentu mereka punya usaha lagi Pak, bisa jadi orang ini sudah tidak, tapi paling tidak Bank BUMN ini bisa menyalurkan kredit lebih besar lagi karena dari penghapusan tadi mereka bisa nyalurin lagi kreditnya gitu. Jadi kelebihannya adalah belum tentu orang yang dihapuskan ini bisa pinjam kredit lagi karena mungkin udah nggak punya usaha, tapi paling tidak pertumbuhan kreditnya bisa ditambah Bank BUMN. Iya betul, untuk orang lain gitu. Nah jadi kalau melihat memang bedanya Bank BUMN ini karena menyalurkan KUR cenderung tidak ada jaminan gitu. Sedangkan bank swasta cenderung biasanya ada jaminan Pak gitu. Makanya KUR lebih banyak dipegang oleh Bank BUMN gitu. Jadi ini sih langkah bagus paling tidak di Bank BUMN yang sekarang ini mereka bermasalah, nantinya kalau mereka usahanya masih tetap ada itu bisa meningkatkan kredit baru gitu ya. Nah cuman ya tadi saya setuju apa yang dikatakan Pak Menteri tadi, moral hazard tuh harus hati-hati. Karena cenderung kalau tidak ada kriteria yang jelas itu bisa dilakukan orang untuk melakukan moral hazard tadi. Tapi ini kriteria jelas, 5 tahun itu jelas, kemudian sektornya juga jelas. Jadi nggak semua sektor dapat Pak. Lalu yang kena bencana itu kan memang force measures, jadi nggak masalah diberikan keringanan. Lalu juga yang kena COVID ini kan usahanya bermasalah karena memang situasi gitu. Nah jadi ini suatu kriteria yang menurut saya tidak akan membuat orang moral hazard gitu. Dan bank Pak itu punya semua datanya, siapa yang kena bencana, siapa yang kena COVID gitu, itu cenderung datanya sangat lengkap kalau punya perbankan gitu. Saya rasa itu menurut saya satu hal yang kita perlu dukung supaya Bank BUMN itu bisa meningkatkan lagi kredit terutama untuk UMKM. Walaupun mereka juga sekarang kreditnya terbesar 30% itu justru di bank-bank BUMN gitu. Nah tinggal menurut saya ini buat Pak Menteri UMKM nih, perlu ke
depan itu membuat UMKM itu naik kelas karena sekarang ini cenderung mereka itu over leverage Pak. Jadi pinjamannya makin banyak tapi usahanya nggak naik-naik Pak gitu. Sehingga itu membuat pada akhirnya bisa terjadi kredit macet. Oleh karena itu perlu beberapa model bisnis ya, misalnya kayak closed loop dengan perusahaan besar. Jadi nanti yang tadi Bapak katakan itu insentifnya Pak. Jadi diberikan insentif. Kalau mereka mau bekerja sama dengan perusahaan besar dikasih insentif. Lalu mereka menjadi bagian dari supply chain di dalam industri misalnya. Jadi insentif lah yang mungkin dibutuhkan, bukan sekedar tambahan kredit sih Pak. Problema mereka itu bukan di supply sebenarnya. Problemnya itu di demand. Nah, bagaimana meng-create demand yaitu tadi dengan beberapa kriteria. Saya rasa kalau itu bisa dilakukan Pak, mungkin kreditnya bisa meningkat dan tidak over leverage. Jadi kalau sekarang tuh kebanyakan Pak, nanti kalau udah minjem di bank satu banyak, dia pindah lagi ke bank lain, dipinjemin lagi Pak. Tapi sebenarnya usahanya nggak naik-naik gitu, itu berbahaya sebenarnya. Oke. Pastinya paling menjadi garis bawahi adalah kita ingin UMKM kita tuh naik kelas. Kita akan juga dengarkan bagaimana pendapat-pendapat dari UMKM yang sudah hadir saat ini di Studio TV One. Kita akan bahas usai jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami.